Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nugroho, NIM 2105366152210 dari Prodi S1 Teknik Elektro Offering A. Dan di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas UTS, dan saya di sini mengambil tema yaitu korupsi dan upaya pemberantasannya dalam perspektif Islam. Oke, saya mulai. Pengertian ragam hukum korupsi menurut pandangan Islam. Sebenarnya yang pertama yaitu pengertian dari korupsi. Apa sih korupsi itu? Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang berarti penyuapan, atau dari kata arumpere yang bermakna merusak. Korupsi secara epistemologi adalah suatu perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu, jabatan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Pada mulanya istilah korupsi di Indonesia bersifat umum dan kemudian menjadi istilah hukum sejak dirumuskannya Peraturan Penguasa Militer nomor PRT atau PM 061957 tentang korupsi. Nah, jadi di sini dulu Indonesia itu masih awam tentang istilah korupsi. Dan korupsi itu apa? Dulu Indonesia itu masih awam. Dan pada tahun 1957 korupsi itu sudah menjadi hukum di negara Indonesia. Oke. Dan Islam itu, hukum Islam yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan manusia, diantaranya yaitu kemaslahatan yang hendak diwujudkan dengan persyariatan hukum tersebut ialah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang tidak menurut prosedur hukum dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu pengertian korupsi menurut Islam itu dapat disimpulkan yaitu ini, mempunyai harta tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala larangan mencuri, merampas, mencopet dan sebagainya adalah untuk memelihara keamanan harta dari pemilik yang tidak sah. Larangan menggunakan sebagai taruhan judi dan memberikannya kepada orang lain yang diyakini akan menggunakan dalam berbuat maksiat, karena pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan kemaslahatan yang dituju dengan tidak tercapai. Nah, di sini orang korupsi menurut pandangan Islam itu orang yang punya harta tapi dimanfaatkan dengan sesuai hawa nafsunya gitu, dan tidak sesuai dengan syariat agama. Ulama fikih telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi adalah haram dan dilarang karena bertentangan dengan maqasid asy-syariah. Berarti di sini sudah jelas korupsi menurut pandangan Islam itu sudah dilarang. Oke, ragam korupsi dalam Islam. Bentuk-bentuk korupsi dalam Islam itu apa saja? Ini satu, gulul atau penggelapan. Gulul adalah harta yang diperoleh oleh pejabat atau pemerintah atau swasta melalui kecurangan atau tidak syar'i, baik yang diambil harta negara maupun masyarakat. Nah, di sini gulul maksudnya yaitu seorang pemimpin atau pejabat yang mengambil harta yang bukan hak mereka gitu. Dan di sini gulul itu sudah ada di Al-Quran surat Ali Imran ayat 161. Dan saya bacakan artinya saja. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat yang akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal. Sedang mereka tidak dianiaya. Berarti kesimpulan dari surat Ali Imran ayat 61 itu berarti orang yang melakukan penggelapan pada masa hidupnya, besok pada hari kiamat itu mendapatkan balasan yang setimpal gitu. Oke, bentuk korupsi
yang kedua dalam pandangan Islam yaitu riswah atau suap. Riswah adalah istilah syar'i yang dikenal di dalam syariat. Bisa juga dikatakan riswah itu adalah bentuk praktik yang tidak jujur merampas hak orang lain. Para ulama telah mendefinisikan riswah baik secara etimologi maupun terminologi. Riswah melibatkan 3 unsur yaitu pihak pemberi atau al-rashi, pihak penerima bantuan tersebut atau al-murtashi, dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserah terimakan. Riswah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Larangan tersebut berlaku bagi yang memberi, menerima, yang menjadi penghubung di antara keduanya. Nah, riswah itu gini, punya maksud tujuan tertentu untuk kepentingan mereka itu sendiri. Misal ya, ada seorang pejabat yang terkena masalah dan mereka itu menyuap hakimnya. Nah, itu dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Dan bahkan di sini Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, saya bacakan artinya saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap di suatu hukum. Nah, berarti di sini riswah atau suap itu sudah dilarang dari zaman dulu, dari zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, bentuk korupsi dalam pandangan Islam yang ketiga yaitu hadiah atau gratifikasi. Hadiah atau dalam bahasa Indonesia itu hadiah ya, hadiah, present gitu. Dalam fikih Islam juga disebut hibah, yaitu pemberian suatu kepada orang lain atas dasar kerelaan, dan dasarnya pemberian hadiah seperti ini merupakan hal yang diperoleh, bahkan dianjurkan dalam Islam. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, saya bacakan artinya saja, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Pemberian hadiah menjadi haram hukumnya jika untuk kepentingan tertentu seperti memberi hadiah kepada pejabat, atasan, atau penguasa untuk mendapatkan keuntungan. Hadiah seperti ini disebut juga dengan gratifikasi, yaitu uang hadiah kepada pegawai atau pejabat di luar gaji yang telah ditentukan untuk memutuskan proyek dan sebagainya. Nah, di sini maksudnya yaitu memberi hadiah, tapi bukan karena ikhlas hati gitu, tapi memberikan hadiah karena ada kepentingan sesuatu yang itu di luar hukum, melanggar hukum gitu. Istilahnya ya kayak seperti suap itu tadi loh, memberikan tapi untuk kepentingan diri mereka sendiri, kepentingan pribadi. Oke, yang terakhir yaitu bentuk korupsi dalam pandangan Islam yaitu syarikah atau mencuri. Syarikah adalah mengambil harta yang tersimpan di tempat yang terjaga secara sembunyi-sembunyi. Tindakan pencurian merupakan salah satu bentuk dari tindakan pidana korupsi. Nah, pencurian itu dalam Islam sudah dianggap dengan korupsi. Karena pada hakikatnya korupsi itu adalah mencuri atau ngemplang uang negara. Nah, sebagai contoh, kita mencuri itu berarti kita korupsi. Dalam hukum Islam, perbuatan mencuri termasuk dalam kategori dosa yang besar, yang dalam batas tertentu pelakunya harus dihukum dengan cara dipotong tangannya. Nah, di sini mencuri itu sudah ada hukumannya. Bahkan di dalam Al-Quran itu hukumannya yaitu pemotongan jari. Kan sangat ngeri ya. Oke, yang selanjutnya yaitu khianah atau berkhianat, kecurangan. Khianah atau khianat adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Ungkapan khianat juga digunakan untuk seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain. Dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah pribadi, transaksi jual beli, utang piutang, dan sebagainya. Khianat juga ditinjaukan kepada orang yang menginap kari amanat politik, ekonomi, bisnis, sosial, dan pergaulan. Khianat adalah tidak menepati amanah. Bahkan di Al-Quran sudah ada dalil yang melarang khianat atau berkhianat ini. Saya bacakan artinya saja. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dalam Quran Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu.
sedang kamu mengetahui. Nah, di sini maksudnya khianah yaitu misal ya seseorang itu dipasrai menjadi seorang pemimpin. Nah, pemimpin itu berkhianat. Nah, kan ini tidak amanah kan ya, sudah diamanai menjadi pemimpin tapi dia itu masih melakukan korupsi atau tindak kecurangan. Kan itu sudah menentang dengan ajaran agama Islam, seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu hukum korupsi dalam pandangan Islam. Nah, korupsi, hukuman orang yang melakukan korupsi dalam Islam itu juga sudah diatur. Korupsi memiliki bentuk dan tingkatan yang beragam, namun semua kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan dosa besar karena dampak negatifnya bukan hanya bagi pelaku yang bersangkutan tapi juga menimpa pada bangsa dan negara. Nah, hukuman bagi para korupsi itu sudah dijelaskan pada Surat An-Nur ayat 38. Saya bacakan terjemahannya saja, yaitu mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambahkan karunia-Nya kepada mereka dan Allah memberi rezeki kepada yang dikehendakinya tanpa batas. Nah, di sini maksudnya itu orang yang melakukan kesalahan di kehidupan di dunia itu akan mendapat balasan yang setimpal, bahkan korupsi akan mendapatkan balasan yang lebih berat lagi di dalam Al-Quran ini, surat An-Nur ayat 38. Hukuman bagi para korupsi menurut agama pandangan Islam itu yang seperti apa? Satu, hukuman mati. Dan di sini sudah ada hukuman mati dalam perbuatan korupsi, sudah ada di dalam dalil Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 45, dan bunyinya yaitu, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada hisabnya. Barang siapa yang melepas hak hisabnya, maka melepas hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, hukuman mati bagi para korupsi itu sudah ada dalam ayat Al-Quran. Ini bukti menjadi korupsi itu sangat-sangat dilarang oleh agama Islam. Oke, yang hukuman yang berikutnya yaitu potong tangan atau jari. Nah, hukuman potong tangan atau jari itu sudah saya sebutkan tadi ya di surat Al-Maidah ayat 38. Yang bunyinya yaitu, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, di sini orang yang melakukan perbuatan korupsi, entah itu perempuan, laki-laki, itu dalam Al-Quran tidak memandang mereka itu laki-laki atau perempuan, mereka itu sama, hukumannya sama, seperti itu. Kemudian hukuman yang berikutnya yaitu bisa juga dipenjara atau dipecat dan bahkan diturunkan pangkatnya. Nah, motif-motif korupsi dalam perspektif Islam itu apa saja? Ini diketahui tiap warga negara korupsi merupakan praktik yang merugikan negara dan juga rakyatnya. Korupsi termasuk tindakan melanggar hukum di seluruh dunia. Terkadang kurangnya pengetahuan tentang faktor penyebab korupsi membuat masyarakat tidak mengetahui bahwa perbuatannya termasuk tindak korupsi. Nah, di sini masyarakat ini masih awam apa yang dilakukan pejabat itu. Pejabat itu sudah melakukan tugasnya benar atau belum gitu. Dan motif-motif korupsi itu ada dua, yaitu motif eksternal dan motif internal. Nah, motif eksternal itu yang seperti apa? Motif yang timbul dari luar atau lingkungan yang mempengaruhinya. Lingkungan yang mempengaruhi orang atau pejabat itu melakukan sebuah tindak korupsi. Oke, apa saja motif-motif eksternal itu? Adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Itu bagaimana adanya kesempatan dan sistem yang rapuh itu? Salah satu sebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah adanya kesempatan dan peluang serta didukung oleh sistem yang kondusif untuk berbuat korupsi, antara lain karena tidak adanya pengawasan yang melekat dari atasan, atau terkadang justru atasan mengharuskan seseorang untuk berbuat korupsi. Nah, ini kan sudah seperti budaya ya, korupsi yang dilakukan pejabat itu
mungkin di negara kita ini masih mendarah daging gitu loh. Dan bahkan atasan pun menyuruh para bawahan untuk melakukan korupsi, kan itu sudah nyeleweng banget ya dari hukum. Dan yang kedua yaitu yang mempengaruhi yaitu faktor budaya. Nah, faktor budaya ini seperti ini. Harus pejabat itu harus melakukan korupsi, harus gitu loh. Dan akibatnya dia itu melakukan perbuatan korupsi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tersebut, apalagi jika permintaan tersebut berasal dari orang yang sangat berpengaruh bagi dirinya seperti orang tua. Nah, di sini bahkan orang tua menyuruh mereka untuk korupsi. Kan itu sangat memprihatinkan ya. Karena pemimpin itu kan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang diserahkan kepada pemimpin itu sendiri. Dan bahkan orang tuanya menyuruh mereka untuk korupsi untuk kepentingan sendiri. Kan itu sudah melanggar hukum dan melanggar norma-norma agama. Alhamdulillah min dzalik. Faktor kebiasaan dan kebersamaan. Faktor menunjukkan bahwa sangat banyak pejabat, kepala daerah atau wakil rakyat yang diadili di pengadilan karena melakukan korupsi secara berjamaah. Nampaknya korupsi telah menjadi kebiasaan yang tidak perlu diusik dan permasalahkan. Akhirnya terjadilah pembiasaan terhadap perbuatan yang salah. Nah, di sini maksudnya korupsi itu sudah menjadi kebiasaan bagi para pejabat atau para petinggi gitu loh. Dan di pikiran mereka korupsi itu sebagai tindakan yang sah-sah saja untuk kepentingan mereka sendiri dan tidak memikirkan masyarakatnya gitu. Dan yang keempat yaitu aparat hukum yang lemah. Salah satu penyebab orang yang tidak takut korupsi adalah kenyataan tidak ada sanksi hukum yang jelas bagi pelaku korupsi, padahal hukuman terhadap mereka telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi karena penegakan hukumnya lemah, ditambah dengan aparat penegak hukumnya juga pelaku korupsi, maka para pelaku korupsi tidak jerah dengan perbuatannya dan bahkan semakin parah. Ini bukti nyata di Indonesia aparat hukum kita itu masih lemah, bahkan ada yang disogok gitu. Aparat hukum itu terlibat dalam korupsi, bahkan yang seharusnya aparat hukum itu menindak dan ini malah terlibat gitu kan, sangat-sangat disayangkan gitu ya. Kemudian yaitu motif internal itu yang seperti apa? Motif yang timbul dari diri seseorang itu sendiri untuk melakukannya. Apa saja motif internal itu? Yaitu satu, terlalu mencintai harta atau hub al-dunya. Nah, ini seorang pejabat itu pasti tergila-gila harta ya. Dan mereka itu harta itu segalanya gitu loh. Bahkan gaji mereka itu tinggi tapi mereka tuh merasa masih kurang kan, dan menyeleweng ya ini ya, menyeleweng dari ajaran Islam sekali. Dan di sini sudah ada hadis Nabi yang berbunyi yaitu jika cinta dunia telah menyakiti hati manusia, maka Allah mengujinya dengan 3 hal, yaitu angan-angan yang tidak pernah tercapai, kefakiran yang tidak pernah tercukupi, dan kesibukan yang selalu melelahkan. Allah itu menguji manusia itu dari 3 hal. Ya yang itu tadi, angan-angan yang tidak pernah tercapai, tidak pernah tercukupi, atau kesibukan yang melelahkan. Jadi para pejabat itu merasa hartanya itu masih kurang cukup, seperti itu. Masih merasa harta mereka itu kurang. Yang kedua yaitu sikap tamak dan serakah. Tamak dan serakah merupakan 2 sikap yang sering mengakibatkan umat manusia mengalami kehinaan dan kehancuran, sebab kedua sikap ini mengantarkannya kepada sikap yang tidak pernah puas dan tidak pernah merasa cukup meskipun harta yang dimilikinya melimpah ruah. Dan di sini sikap tamak dan serakah itu sudah ada hadis Rasulullah SAW. Oke, yang kemudian yaitu sikap hidup konsumtif dan hedonis. Sikap konsumtif adalah sikap berlebih-lebihan dalam mengonsumsi atau membelanjakan harta tanpa peduli pada nasib orang lain. Sementara hedonis adalah
sikap yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Nah, pejabat yang melakukan korupsi itu berpikir kalau hidup mereka itu sampai di dunia saja. Mereka itu tidak pernah berpikir ada kehidupan selanjutnya setelah kematian, seperti itu. Yang keempat yaitu pemahaman agama yang dangkal. Nah, di sini dari data KPK ya yang saya tahu, yaitu orang yang melakukan atau pejabat yang melakukan korupsi di negara Indonesia itu 95% adalah orang yang beragama Islam. Nah, ini bukti pejabat atau petinggi yang melakukan korupsi itu pemahaman agamanya masih dangkal. Padahal sesungguhnya sholat salah satu ajaran agama Islam yang terpenting. Nah, mungkin mereka tidak pernah sholat atau tidak pernah tidak pernah mengaji gitu. Agama Islam itu hanya sebagai identitas mereka saja. Yang selanjutnya yaitu hilangnya nilai kejujuran. Kejujuran adalah aset yang sangat berharga bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kejujuran mampu menjadi benteng bagi seseorang untuk menghindari perbuatan-perbuatan mungkar seperti perbuatan korupsi ini. Nah, berarti dari sejak awal pejabat itu kan yang melakukan kampanye, yang menyerukan visi misinya seperti ini, seperti itu hanya akal-akalan mereka saja. Dari awal tujuan mereka itu hanya korupsi, dan ini kan bukti awalnya mereka itu sudah tidak jujur gitu. Nah, bahaya korupsi bagi kehidupan itu bagaimana? Korupsi sangat berbahaya akibatnya bagi kehidupan manusia. Korupsi seumpama kanker dalam darah, sehingga pemilik badan harus selalu melakukan cuci darah terus-menerus jika ia menginginkan tetap hidup. Sudah tidak ada pilihan lagi ya, dalam Islam orang yang berbuat korupsi itu sudah dosanya sangat besar, seperti itu. Terus bahaya korupsi bagi kehidupan itu yang apa saja? Ya, bahaya korupsi bagi individu itu sendiri, yang orang yang melakukan korupsi itu sendiri. Jika budaya korupsi sudah mendarah daging pada seseorang, maka orang tersebut telah berusaha menghancurkan dirinya, merusak ibadahnya, dan mempermainkan doanya, dan menghancurkan keluarga serta keturunannya. Dan itu kan pejabat yang melakukan korupsi itu sudah mencoreng nama baiknya dan sudah memalu-malukan keluarganya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu orang itu akan masuk neraka tidak mencapai derajat dan takwa. Nah, kan sangat rugi ya, sudah menjadi pemimpin diamanai malah masuk neraka dan tidak mencapai derajat takwa, kan sangat rugi itu. Terus agama yang sempit, tidak diterima amalnya. Nah, bahaya korupsi terhadap generasi muda seperti kita itu yang bagaimana? Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi dalam jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi kebiasaan sehari-hari, anak-anak tumbuh menjadi pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa. Nah, di sini sangat terpengaruh ya bagi generasi muda jika atasan-atasan itu melakukan sebuah korupsi, dan itu pasti akan mendarah daging untuk generasi yang akan datang atau generasi berikutnya. Yang ketiga yaitu bahaya korupsi bagi kehidupan masyarakat. Korupsi telah membudaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam suatu masyarakat, maka ia akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Nah, ini bahaya banget untuk korupsi itu bagi masyarakat, itu sangat berbahaya, bahkan berdampak pada ekonomi. Terus yang keempat itu bahaya korupsi terhadap sistem politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintah dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate atau tidak sah gitu di hadapan masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut. Akibat masyarakat tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Nah, bahaya korupsi itu hilangnya kepercayaan pada suatu pemerintahan. Nah, hilangnya kepercayaan itu juga bahaya sekali untuk pemerintah-pemerintah selanjutnya.
Kemudian yang kelima yaitu bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah terlaksana. Yang terakhir yaitu bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian. Korupsi juga berdampak merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika sebuah proyek ekonomi syarat dengan korupsi atau penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya, dan bentuk-bentuk korupsi lain dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Nah, ini yang dampak yang sangat terasa melakukan korupsi itu ya ini, sistem perekonomian akan menjadi kacau. Terus upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi itu yang apa saja? Yaitu satu, budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Yang selanjutnya yaitu amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah manusia kepada sesama makhluk, amanah manusia kepada dirinya sendiri. Oke, itu saja presentasi yang saya sampaikan pada siang hari ini. Dan di sini ada sebuah kata-kata unik ya. Dalam pandangan Islam dengan menumbuh kembangkan budaya anti korupsi sejak dini, diharapkan korupsi akan berhenti dan hilang. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.